Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6, karya Marwati Jun Pusponegoro dan kawan-kawan. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, adalah gerakan pemberontakan di bawah pimpinan bekas Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Salah satu cara untuk memperoleh dukungan bagi gerakannya, Westerling mempermainkan kepercayaan rakyat tentang akan datangnya Ratu Adil. Ia memahami bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik di bawah Belanda maupun di bawah Jepang, mendambakan datang masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman, damai, dan rakyat akan makmur sejahtera. Tujuan APRA dan kaum kolonialis yang ada di belakangnya ialah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri di negara-negara bagian RIS. Padahal pada konferensi antar Indonesia di Jogja telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional. 23 Januari 1950, pasukan APRA yang terdiri dari lebih kurang 523 orang, diantaranya kira-kira 300 orang anggota KL, bersenjata lengkap menyerang kota Bandung. Sehari sebelumnya, sebetulnya pimpinan divisi Siliwangi telah mensinyalir adanya suatu gerakan dari sekelompok orang bersenjata di luar kota Bandung. Akan tetapi, sebelum mereka sempat mengadakan persiapan untuk mengantisipasi gerakan itu, Westerling telah bertindak lebih dulu. Dalam gerakan ke Bandung, pasukan APRA melucuti anggota polisi di pos Cimindi, Ciberem, dan pabrik Mekaf. Di dalam kota, mereka membunuh setiap anggota TNI yang mereka jumpai. Mereka juga berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi setelah membunuh hampir seluruh regu jaga yang hanya berjumlah 15 orang, serta Letnan Kolonel Lembong, sedangkan jumlah gerombolan penyerbu lebih dari 150 orang. Hanya 3 orang yang selamat karena dapat meloloskan diri dari pengepungan. Gerakan APRA di kota Bandung ini menewaskan lebih dari 79 anggota APRIS dan juga banyak penduduk biasa yang menjadi korban. Pemerintah RIS segera mengirimkan bala bantuan ke Bandung. Kepolisian RIS mengerahkan satuan mobil Brigade Polisi dari Jawa Timur di bawah pimpinan Komisaris Polisi II Sucipto Judo di Harjo. Pasukan ini diangkut dengan pesawat terbang dari Jakarta. Sementara itu di Jakarta diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta dan Komisaris Tinggi Belanda. Sesuai dengan hasil perundingan itu, Komisaris Tinggi Belanda memerintahkan Mayor Jenderal Ingalls, Komandan Tentara Belanda di Bandung, agar memaksa Westerling dan pasukannya meninggalkan kota Bandung. Sore itu juga gerombolan APRA meninggalkan kota Bandung, menyebar ke berbagai tempat. Pasukan APRA yang bergerak ke Jakarta dihancurkan APRIS di daerah Cianjur. Setelah gerombolan APRA meninggalkan Bandung, APRIS mengadakan razia secara intensif. Tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam gerakan itu pun ditangkap. Mereka adalah Anwar Cokro Aminoto, Perdana Menteri Pasundan, Komisaris Besar Polisi R. Yusuf, Komisaris Besar Polisi Janakum, Surya Kartelegawa, dan Male Wiranata Kusuma. Selain di Bandung, APRA juga merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana, gerombolan APRA ini akan menyerang gedung tempat kabinet bersidang. Mereka akan menculik semua menteri dan membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Rencana ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari, tetapi tercium oleh aparat intelijen. Februari 1950, Westerling meninggalkan Indonesia,
menuju Malaya dengan pesawat terbang Belanda. Dengan perginya Westerling, para pengikutnya pun menjadi bubar. Sekian dari kami. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam seni perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan Andi Ajis yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6 karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. 30 Maret 1950, sebenarnya Kapten Andi Ajis bersama dengan pasukan yang ada di bawah komandonya sudah menggabungkan diri ke dalam APRIS pada upacara resmi di depan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, Ketua Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur. Kapten Andi Ajis adalah bekas ajudan Presiden NIT di Makassar. Ternyata kurang dari 1 minggu setelah penggabungan itu, Andi Ajis melakukan pemberontakan. Motifnya adalah menolak masuknya APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pada waktu itu situasi politik di Makassar memang tidak stabil, akibat adanya demonstrasi dari dua kelompok yang berseberangan. Kelompok anti-federal menuntut agar NIT secepatnya membubarkan diri dan bergabung dengan RI, sedangkan kelompok pro-federal berdemonstrasi untuk mempertahankan NIT. 5 April 1950, dalam suasana politik yang cukup tegang itu terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan. Kesatuan TNI atau APRIS ini di bawah pimpinan Mayor Hafi Worang. Berita ini mengkhawatirkan pasukan bekas Kenil yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis. 5 April 1950, pada pukul 5 pagi, Andi Ajis dan pasukannya yang dibantu oleh anggota Koninklijke, pasukan Belanda dan Kenil, menyerang markas APRIS di Makassar. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan APRIS. Karena itu dengan mudah mereka berhasil menguasai kota Makassar. Beberapa prajurit APRIS atau TNI jatuh menjadi korban, dan beberapa orang perwira, termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, ditawan. 7 April 1950, untuk menghadapi pemberontakan Andi Ajis, pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. 8 April 1950, pemerintah mengultimatum Andi Ajis agar dalam waktu 2x24 jam melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga diperintahkan mengonsiasi pasukannya, mengembalikan senjata-senjata yang mereka rampas, dan membebaskan semua tawanan. Ultimatum itu ditanggapi Andi Ajis. Setelah batas waktu terlampaui selama 3 hari, ia berjanji akan ke Jakarta pada tanggal 13 April 1950. Akan tetapi atas desakan Somokil, janji itu diingkarinya dan karena itu ia dianggap pemberontak. 15 April 1950, Andi Ajis menyerahkan diri kepada Letnan Kolonel Mokoginta, kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili. Sementara itu, Batalion Worang yang belum sempat mendarat di Makassar meneruskan perjalanan ke Jeneponto dan mendarat dengan dikawal oleh korvet Banteng dan Hang Tuah. 21 April 1950, pasukan Worang kemudian bergerak ke arah Makassar dan berhasil memasuki kota tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan pemberontak. 26 April 1950, pasukan ekspedisi di bawah Kolonel A.E. Kawilarang mendarat di pantai timur Tenggara dan barat Sulawesi Selatan. Pasukan ini berkekuatan lebih kurang 12.000 personel, diangkut oleh 12 kapal yang juga membawa 2 tank pendarat. Kapal-kapal itu antara lain korvet Hang Tuah, Banteng, dan Raja Wali. Untuk membantu kelancaran operasi di darat, APRIS mengerahkan 2 pesawat pengebom B-25 Michel. Markas komando APRIS ditempatkan di Makassar. Di samping kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, pihak Kepolisian Pusat di Jakarta mengerahkan 2 kompi mobil brigade yang berasal dari Jawa Timur.
Dengan datangnya pasukan ekspedisi ini, keamanan di Makassar berhasil dipulihkan. Akan tetapi situasi aman itu tidak berlangsung lama, sebab di dalam kota masih terdapat pasukan KL dan Kenil yang menunggu penarikan keluar kota Makassar. Pasukan KL dan Kenil ini sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS. Provokasi mereka semakin lama semakin meningkat. Lebih dari itu, mereka mulai berani melancarkan serangan menembaki pos-pos APRIS, terutama asramanya yang berada di Kampe Memkis dan Tangsi Mato Angin. Keduanya terletak di kota bagian selatan. 15 Mei 1950, pertempuran antara Kenil dan APRIS atau TNI meletus. Dalam pertempuran tersebut, APRIS berhasil memukul mundur pasukan lawan. Sore harinya pertempuran umum berhenti setelah KL atau Kenil merasa tidak mampu mengimbangi kekuatan APRIS atau TNI. Kemudian pasukan APRIS mengadakan pengepungan terhadap tangsi-tangsi Kenil itu karena mereka tetap bersifat provokatif, seperti show of force dengan berkendaraan truk dan panser lewat di tengah kota untuk memancing bentrokan bersenjata. 18 Mei 1950, untuk mengatasi kemelut tersebut, diadakan perundingan antara pimpinan APRIS dan Kenil. Pihak APRIS diwakili oleh Kolonel Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, sedang pihak Belanda diwakili oleh Kolonel Perida. Dalam perundingan itu, disepakati untuk melakukan penjagaan bersama oleh polisi militer dari pihak APRIS atau TNI dan militer politie dari pihak Kenil di daerah tangsi-tangsi Kenil. Di daerah tersebut Kenil tidak boleh keluar dan sebaliknya prajurit APRIS tidak boleh masuk. Di dalam kota dilakukan patroli bersama. 1 Agustus 1950, hasil perundingan ini ternyata hanya ditaati selama beberapa bulan. Pertempuran berkobar lagi. Penyebabnya ialah tindakan anggota Kenil menembak mati seorang perwira APRIS, Letnan Jan Ekel. Perwira ini baru datang dari daerah Nusa Tenggara karena tidak mengetahui adanya peraturan mengenai garis demarkasi. Ia memasuki daerah Kenil atau KL. 5 Agustus 1950, pertempuran meletus petang hari ketika markas staf Brigade Garuda Mataram secara tiba-tiba diserang oleh Kenil atau KL. Mereka dapat dipukul mundur lagi ke tangsinya masing-masing di Kampe Menkis dan Mato Angin. Di sini Kenil dan KL kemudian terkepung. Serangan umum dilakukan oleh APRIS dengan mengikut sertakan unsur-unsur infanteri maupun artileri, serta kekuatan udara dan laut. 8 Agustus 1950, Kenil dan KL sudah sangat lemah. Menyadari kedudukannya yang sangat kritis, KL dan Kenil minta berunding. Perundingan diadakan antara Kolonel A.E. Kawilarang dan Mayor Jenderal C. Velar dari KL dan Kenil. Hasil perundingan ini ialah kedua pihak setuju menghentikan tembak-menembak, dan dalam waktu 2 hari pasukan KL dan Kenil harus sudah meninggalkan Makassar. Sekian dari Seni Perang. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Seni Perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6, karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. RMS, Republik Maluku Selatan, adalah gerakan separatis yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari NIT, tetapi juga dari RIS. Pendiri RMS ialah Dr. Christian Robert Stephen Somokil, bekas Jaksa Agung NIT. Kedudukannya sebagai Jaksa Agung NIT memudahkan Somokil untuk bepergian ke beberapa tempat di Indonesia Timur menggunakan pesawat militer. Februari 1950, praktik mengintimidasi massa dengan teror telah mulai tampak dengan menggunakan tenaga polisi. Pihak yang pro-republik mengalami tekanan-tekanan, serangkaian pembunuhan terjadi di beberapa tempat.
Pelaksanaan gerakan teror ini selain mendapat bantuan polisi, didukung pula oleh pasukan istimewa Knil yang merupakan bagian dari Korps Speciale Truppen. Mereka kemudian menjadi pengikut Somokil dan melakukan teror terhadap golongan Republikan. Ketua Persatuan Pemuda Indonesia Maluku, Wim Reawaru, mereka tangkap dan mereka bunuh. April 1950, di Ambon terdapat sekitar 2.000 orang anggota Knil. Sebagian tiba di sana dalam rangka pengembalian ke masyarakat, dan sebagian lagi ingin bergabung dengan APRIS. Di samping itu, terdapat kelompok yang sengaja dikirim ke sana, lengkap dengan senjatanya untuk tujuan-tujuan lain. 4 April 1950, Insinyur Manusama mengundang rapat para Rajapati atau penguasa desa dari Pulau Ambon bertempat di kantornya. Kepada Rajapati dikemukakan bahwa penggabungan Maluku Selatan dengan wilayah Indonesia lainnya mengandung bahaya. 18 April 1950, rapat umum diselenggarakan di kota Ambon untuk memperingatkan seluruh rakyat Pulau Ambon mengenai bahaya bila bergabung dengan Indonesia. Perkembangan selanjutnya setelah rapat umum setidak-tidaknya dipengaruhi oleh Somokil, perannya secara aktif dalam proses pembentukan RMS, tampak ketika ia mengadakan rapat rahasia di Tulehu tanpa mengikut sertakan para pamong praja. Dalam rapat yang dihadiri oleh para pemuka Knil dan Insinyur Manusama itu, Somokil menganjurkan agar Knil bertindak. Seluruh anggota Dewan Maluku Selatan disarankan untuk dibunuh. Kemudian daerah itu dinyatakan sebagai negara merdeka. Sebagian peserta rapat menolak gagasan untuk melakukan pembunuhan. Untuk melaksanakan proklamasi disarankan agar pemerintah daerah sendirilah yang melakukannya. Pada rapat kedua sore itu, Kepala Daerah Maluku Selatan, J. Manuhutu, dipaksa hadir di bawah ancaman pasukan Knil. Pada masa prolog sebelum dicanangkan proklamasi RMS, dilancarkan propaganda-propaganda separatis oleh gabungan 9 serangkai yang beranggotakan Knil dan Partai Timur Besar. 24 April 1950, menjelang proklamasi, Somokil berhasil menghimpun kekuatan yang ada di lingkungan masyarakat Maluku Selatan. Selain Knil dan polisi yang dapat dipengaruhi, juga para Rajapati melalui Manusama, serta pemerintah daerah melalui Manuhutu, dan sebagian golongan cendekiawan, orang-orang yang menyatakan dukungannya kepada Republik dipenjarakan atau diancam. Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah ini secara damai dengan mengirim Dr. Leimena. Akan tetapi, misi damai ini ditolak oleh Somokil. Bahkan mereka meminta bantuan, perhatian, dan pengakuan dari dunia luar, terutama dari negeri Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Karena usaha kompromi mengalami jalan buntu, akhirnya pemerintah terpaksa menumpas petualangan itu dengan kekuatan senjata. Ekspedisi militer untuk menumpas RMS disebut Gerakan Operasi Militer GOM 3. Selaku pemimpin ekspedisi ditunjuk Kolonel Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS sebanyak 850 orang di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat di Namlea, Pulau Buru. Dengan susah payah karena belum mengenal medannya, APRIS berhasil merebut pos-pos penting di Pulau Buru. Komandan pasukan RMS menyerah dan menghadap Kolonel Kawilarang. Setelah Pulau Buru dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju Seram. 19 Juli 1950, pendaratan dilakukan di Seram Barat, dan dengan mudah Seram Barat dapat dikuasai pada hari itu juga. Dari sini gerakan pasukan APRIS dilanjutkan ke bagian lain Pulau Seram. Rupanya RMS bermaksud memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di Pulau Seram dan Ambon. Pertempuran kemudian terjadi di Piru. 28 September 1950, pasukan ekspedisi mendarat di Ambon, dan dengan demikian Pulau Ambon bagian utara berhasil dikuasai. Serangan selanjutnya ditujukan ke Teluk Paso. Dalam serangan itu, pasukan dibagi atas 3 grup, yaitu grup 1 dipimpin oleh Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, grup 2 dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi, dan grup 3 di bawah pimpinan Mario Suryo Subandrio. Grup 3 berhasil menguasai lapangan terbang Laha, sedangkan grup 2
ketika mendarat di Tulehu disambut dengan gembira oleh rakyat. Serangan-serangan ini dilindungi oleh tembakan dari udara dan laut. 3 November 1950, Grup 1 didaratkan di Ambon dan berusaha merebut benteng New Victoria, sementara Grup 2 menyerang Waitatiri. Beberapa saat setelah itu, datang Grup 2 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Dalam pertempuran jarak dekat di depan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Pada hari itu juga, kota Ambon dapat dikuasai setelah pertempuran dramatis. Dengan jatuhnya Ambon, perlawanan RMS praktis telah dipatahkan. Banyak tokohnya yang melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram dan selama beberapa tahun mengadakan serangkaian pengacauan. Sekian dari Seni Perang. Agar lebih semangat, video ini bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Seni Perang.